Nah, dari nilai yang diinformasikan di sini, ini cocok banget untuk aki mobil yang kapasitasnya gede. Contohnya ada beberapa mobil Eropa bukan makan, tapi dibutuhkan baterai 12 volt dengan ampernya di atas 60. Nah, ini cocok banget nih digunakan untuk maintenance dan support untuk kendaraan-kendaraan yang seperti itu. Oke. Mungkin kita akan coba nanti, kita akan pakai mode showroom, lalu kemudian kita akan tes juga pakai scanner. Nanti sebelum dipakai mungkin akan ada perbedaan lah. Mungkin sebelum itu saya akan coba scan dulu biar rekan-rekan bengkel naik kelas tahu berapa sih ketika melakukan melakukan scanning ke kendaraan, tegangannya berapa tanpa ada G-Flash 30.12 ini. Oke. Hari ini saya akan coba buat video, tapi sebelum itu saya mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa ya. Saya juga puasa gini ya, hitung-hitung ngebuburit lah, nontonin video dari Mediatek lah ya. Mudah-mudahan nambah ilmu juga. Oke, videonya apa ya? Ya seperti biasa kita mau bisa dikatakan review mungkin ya, review produk yang ada di Mediatek. Kok nggak habis-habis sih produknya, baru terus sih? Iya dong, karena Mediatek begitu banyak produk unggulan, terutama di bidang teknologi otomotif. Oke, ini dia, Mas tolong barangnya Mas. Oke, sebelumnya udah ada yang familiar kan dengan merek ini? Betul, ini baterai charger. Video-video sebelumnya memang kita udah bahas G-Flash, ada yang 712, ada yang 1211, 1112, ataupun itulah. Nah, ini yang akan saya review saat ini tuh adalah G-Flash 30.12 PL. Nah, apa sih G-Flash 30.12 ini? Yang membedakan di tipe-tipe G-Flash adalah nilai depannya. Ini kita pakai atau ini kita ambil yang 3012 di mana 30 ampere pada voltase 12. Nah, fungsinya apa aja sih? Tentunya pasti beda dengan tipe-tipe sebelumnya. Oke, di sini ada tampilannya masih sama lah kurang lebihnya ya. Cuman ada PL, ada baterai PB dan lithium. Jadi support juga untuk aki mobil lithium ya. Di sini ada automatic temperature sensor, ada showroom mode. Kemudian ada UVV wake up. Nah, bagi teman-teman yang belum paham ataupun yang sudah paham tapi lupa, mode showroom itu kan biasanya di showroom mobil, display mobilnya itu suka ada kayak charger kayak gini. Nah, ini barangnya sebenarnya. Mode showroom biasanya digunakan di showroom ataupun dealer-dealer mobil baru. Nah, fungsinya apa? Ketika mobil baru itu dipajang, otomatis kan kita akan menjalani demo untuk fitur-fitur yang ada di dalam mobil dong. Nah, ketika nyalakan fitur-fitur tersebut, pastinya itu akan makan arus baterai ataupun arus aki. Nah, untuk menjaga aki tetap stabil, diperlukan charger untuk menstabilkan aki tersebut stabil di 13,7 volt. Nah, pada tegangan tersebut juga bisa digunakan untuk pada saat melakukan diagnostik ataupun scan dari unit kendaraan. Jadi, teman-teman yang udah punya scanner, tapi kan ketika scan itu rata-rata hanya kunci kontak yang dinyalakan. Teman-teman nggak usah khawatir, tambahkan G-Flash ini sebagai alat bantu ataupun alat support untuk proses perbaikan di bengkel Anda. Oke?
Itu yang pertama. Yang kedua ada automatic temperature sensor. Fungsinya apa? Si alat ini, si G-Splash 30.12 ini akan mendeteksi suhu udara di sekitar. Contoh, ketika ada baterai PB seperti ini ataupun baterai kering ataupun baterai basah, ketika melakukan pengecasan itu akan disesuaikan berdasarkan dari temperatur udara sekitar. Jadi udara sekitarnya akan mempengaruhi kualitas pengisiannya. Itu yang lebih baik tuh biasanya. Jarang banget ada smart charger ataupun charger baterai yang mengarah ke sana. Di G-Splash ini sudah dilengkapi dengan fitur itu. Oke, terutama khusus untuk baterai ataupun aki litium. Kalaupun suhu sekitarnya di bawah 3 derajat, terkhusus di baterai litium, jika baterai ataupun aki litium tersebut dan udara sekitarnya di bawah 3 derajat, jadi alat ini akan melakukan cut off. Jadi nggak bisa ngisi baterai ketika udara ataupun suhu di luar itu di bawah 3 derajat. Oke, udah pasti safety dong. Nah, berikutnya ada yang namanya UVP wake up. Nah, maksudnya UVP adalah under voltage protection. Jadi ketika ini terjadi di baterai litium juga nih, ada beberapa baterai litium yang ketika voltage-nya di bawah tegangan tertentu, UVP-nya aktif. Jadi si charger ataupun si smart charger manapun itu nggak bisa ngecas ke aki tersebut. Nah, di G-Splash 30.12 ini sudah dilengkapi UVP wake up. Maksudnya ketika baterai tersebut konsumsinya lebih besar, mengakibatkan voltasenya sangat rendah, itu akan dibuka proteksi UVP-nya itu oleh G-Splash ini secara otomatis. Jadi kemudian selanjutnya G-Splash akan mulai ngisi baterai tersebut. Jadi nggak keprotek. Nah, tadi awalnya kasarnya gini, singkatnya UVP ini. Ada baterai litium di mana tegangannya itu sangat rendah di tegangan-tegangan tertentu. Ketika akan dicas dia punya protek, jadi nggak bisa ngecas. Nah, dengan adanya G-Splash 30.12 ini, UVP wake up-nya akan aktif. Jadi menonaktifkan terlebih dahulu UVP protection-nya itu, sehingga baterai akan bisa dicas. Singkatnya seperti itu, rekan-rekan bengkel naik kelas. Oke, langsung kita buka aja ya. Nah, rekan-rekan bengkel naik kelas, ini dia barangnya. Ini saya udah buka. Di sini udah ada sama kayak tadi di label kardusnya, ada automatic external air temperature sensor. Kemudian di sini ada mode showroom, ada mode charge, baterai PB atau plum baterai, ada live PO04, itu biasanya kita sebut lithium baterai. Di bawahnya sama. Nah, untuk PB charging ataupun baterai ataupun aki kering dan aki basah bisa sampai 100, bisa dari 100 sampai 370 ampere hours. Itu udah pas charging banget. Tapi yang di lithiumnya dari mulai 30 sampai 375 ampere hours. Ini udah pas charging ya. Nah, dari nilai yang diinformasikan di sini, ini cocok banget untuk aki mobil yang kapasitasnya gede. Contohnya ada beberapa mobil Eropa tapi dibutuhkan baterai 12 volt dengan ampernya di atas 60. Nah, ini cocok banget nih digunakan untuk maintenance dan support untuk kendaraan-kendaraan yang seperti itu. Oke. Mungkin kita akan coba nanti, kita akan pakai mode showroom, lalu kemudian kita akan tes juga pakai scanner. Nanti sebelum dipakai mungkin akan ada perbedaan lah. Mungkin sebelum itu saya akan coba scan dulu biar rekan-rekan bengkel naik kelas tahu berapa sih ketika melakukan melakukan scanning ke kendaraan, tegangannya berapa tanpa ada G-Splash 30.12 ini. Oke. Kebetulan kita akan pakai Maxxis Ultra.
Ini udah tipe paling tinggi ya di Autel ya. Oke, kita pasang. Kita pasang dulu VCI-nya kan, rekan-rekan bengkel naik kelas. Oke. Nah, rekan-rekan bengkel naik kelas, nih. Ini kan saya pakai Ultra nih, masih SIS Ultra tipe tertinggi di Autel. Tipe ini bisa untuk programming, bisa untuk pass-through. Ada oscilloscope-nya juga, ada multimeternya juga. Ini cocok banget dah buat teman-teman yang memang seneng banget melakukan programming dan segala macamnya. Oke, kita sambungkan dulu VCI-nya. Sudah terhubung. Kita pilih Nissan ya guys. Mana Nissan? Ini ya. Oke. Nah, di sini ketahuan kan rekan-rekan bengkel naik kelas di pojok kanan atas nih. Baterainya 12,5 volt. Jadi mungkin di beberapa mobil, terutama mobil-mobil lawas, yang akinya ya udah mulai naik turun lah ya, udah mulai bimbang mungkin ya. Ini kalau kita melakukan scanning dengan waktu-waktu beberapa menit mungkin ke depan, dia bisa turun nih. Tadi 12,5 sekarang 12,4. Ini baru kontak on. Jadi ini bisa digunakan untuk teman-teman yang udah punya scanner, tapi ketika pengecekan ataupun ketika didiagnosa seperti ini, di scan nggak bisa, kondisinya tidak memungkinkan untuk menghidupkan mesin. Jadi solusinya adalah untuk menjaga aki tetap stabil, kita kembali ke depan. Oke, solusinya kita pasang G-Flash 30.12 ini. Oke, kita pasang dulu. Oh ya, sedikit informasi di G-Flash 30.12 ini. Jadi ketika kita ada penggantian kabel yang klem ini, kan ada beberapa di G-Flash, ada yang pendek, ada yang panjang, kemudian ada adapter tambahan. Nah, ini di tipe ini bisa di reset. Jadi fungsinya adalah ketika ditambah kabel yang panjang ataupun diganti kabel yang pendek, itu akan mempengaruhi nilai tegangan ataupun nilai current arus yang masuk ke baterai. Nah, di tipe ini kita bisa reset. Caranya kita sambungkan plus dan minus seperti ini. Oke. Enggak dong, nggak bakalan konslet. Justru ini akan mereset modenya, karena atau juga ini mereset tadi mereset dari panjang kabel dan aksesoris yang terpasang sebelumnya. Dan fungsi yang utamanya adalah ketika kita sambungkan ini juga mereset dari mode yang digunakan di sebelumnya. Jadi misalkan kita nggak tahu nih di mobil A pakainya bukan mode showroom tapi mode charge. Nah, sedangkan di mobil berikutnya kita akan pakai di mode showroom. Nah, itu perlu kita reset dulu. Sama seperti ini caranya. Kita sambungkan kayak gini. Kemudian tekan dua tombol mode dan tombol baterai selection secara bersamaan. Tekan dulu secara bersamaan, lalu colokan ke listrik. Nah, ada bunyi tit. Ini udah oke, udah hijau, berarti udah bisa digunakan. Sebelum digunakan kita cabut lagi. Kita
kita lepas. Oke. Sehat nggak? Oke, sebelum kita pasang ke mobil, sebelum kita pasang ke listrik, kita pasang ininya dulu ke mobil. Oke. Oke, sudah kita pasang. Kita colokkan ke listrik. Nah, ini mulai mendeteksi. Ini mode ngecas di 30 ampere. Kita pakai mode showroom ya. Kita standby di sini. Oke. Nanti secara otomatis akan mendeteksi berapa ampere. Dia otomatis ya untuk ampernya nih. Kalau di mode showroom ya. Udah oke, udah mode showroom, udah standby, kita baru scan. Oke. Nah, rekan-rekan bengkel naik kelas bisa kita lihat nih. Di sini voltasenya stabil di angka 13,7 ya. Oke, walaupun kita hidupkan lampu contohnya, tetap dia stabil. Oke. Pokoknya di 13,7 atau 13 sekitaran itulah. Nggak di bawah 12 atau nggak di atas 12 volt. Stabilnya di sana. Oke. Kita coba scan aja kali ya di mobil ini ya. Di sini. Ayo, di mana? Ayo. Cari Indonesia. Nah, tampilannya juga udah beda nih. Scanner yang biasanya dari DS900, MX808 biasanya pilihannya di sini, tapi ini menyamping. Kita cari Evalia. Oke, tahun 2014. Oke. Ada adasnya juga. Ini udah support ya sebenarnya ya. Tampilannya udah seperti ini nih. Sedikit informasi juga tambahan di Maxisys Ultra ini, alat sudah support untuk ADAS calibration, programming atau coding, IMO atau NET, NETS. Oke. Jadi ini udah tipe paling tinggi lah. Nah, di sini juga cara bacanya ada topologi seperti ini, ada list seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bengkel naik kelas nyamannya di mana? Silakan. Oke. Kita scan. Nah, yang hijau-hijau udah selesai nyeken ya. Oke, udah 100% nih. A, B, PTCH, IK, ODC, berarti ini tidak support. Kita buka di listnya. Nah, beda kan tampilannya ketika di list. Kalau di list sama kayak scanner-scanner yang biasa, yang DS900, MX808, tapi kalau di topologi contohnya seperti ini. Kita mau masuk ke mana nih? Engine ya. Kita coba engine ya. Nah, tetap di sini stabil 13,7 rekan-rekan bengkel naik kelas. Oke.
Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas. Jadi mudah-mudahan video kali ini saya buat video di bulan puasa ya. Nambah ilmu juga, nambah manfaat juga. Karena alat satu dengan alat yang lain di MediaTek itu ternyata satu sama lain saling terhubung, saling bermanfaat. Contohnya, scanner bisa ditunjang dengan apa yang tadi smart charger dari GES, smart charger seperti ini. Dan begitupun sebaliknya, smart charger GES bisa juga mungkin nanti ditunjang dengan baterai tester. Pokoknya nggak akan kecewa dan nggak akan nggak akan rugi lah nontonin video-video update-nya dari MediaTek. Oke, sebelum saya tutup, mungkin sedikit informasi juga, kalau kita mau merubah dari mode showroom ke mode charger. Oke, kita pilih ataupun kita cukup menekan tombol mode di sini. Oke. Tinggal kita pilih mode charger, PB ataupun lithium. Nah, tinggal kita tekan terus mode. Oke, kita pilih PB saja ya di sini ya, yang atas. Setelah dipilih PB, ini akan otomatis nih langsung si alatnya ngedeteksi berapa ampernya yang dibutuhkan nantinya. Oke, ini yang dibutuhkan untuk ngisi 30 ampere, jadi sangat fast charging ya. Di sini juga ada yang ngedip nih. Mungkin rekan-rekan pasti penasaran, kok ngedip? Ini biasanya G-Splash melakukan analisa ke baterai. Setelah didapati hasil analisanya, nanti akan ngedip di bawah gambar oke ini yang tadi hijau. Dia akan ngedip, itu tandanya G-Splash 30.12 ini sudah mulai melakukan pengecasan di aki mobil. Oke, mudah kan rekan-rekan bengkel naik kelas kan? Kemarin ada yang nanya, itu berapa jam kira-kira ngecasnya untuk jam benar-benar kelar? Jadi rekan-rekan bengkel naik kelas, ketika kita menemukan pertanyaan seperti itu, Bang, berapa lama ngecas? Contoh dari mulai aki soak lah ya. Pertama kita tanya berapa kapasitas ampere hours-nya dulu. Oke, kalau kapasitas ampere hour-nya di atas, atau kapasitas ampere hour-nya di bawah 60 ampere hours, itu bisa makan waktu sampai 2 jam ngecasnya sampai full ya. Itu untuk baterai kering ataupun aki kering dan aki basah. Beda lagi dengan baterai lithium. Baterai lithium kita juga harus menentukan dulu berapa ampere hours-nya dari aki mobil tersebut. Oke, kalau 7 sampai 15 ampere hour itu sekitar 1 sampai 2 jam untuk baterai lithium. Tapi kalau untuk baterai aki kering yang PB, belum baterai, aki kering dan aki basah, kalau di atas 60 hour, kalau di atas 60 ampere hour itu bisa sampai 4 sampai 8 jam, tergantung dari kondisi juga ya. Nah, cukup lumayan singkat lah, segitulah. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan nambah manfaat, nambah ketertarikan juga. Oh, ternyata setiap alat tuh ada keterkaitannya ya, apalagi yang ada di MediaTek. Oke, jadi jangan ragu untuk nambah alat ataupun jangan ragu untuk mengupgrade bengkel Anda, karena tagline kita masih tetap bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Ciao. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya.